Halo semuanya, saya Chang Jin. Sejak Tuhan Yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran untuk melakukan pekerjaan penghakimannya pada akhir zaman, banyak orang telah mencari dan menyelidiki jalan yang benar, lalu menyambut kedatangan kembali Dia. Mereka telah melihat betapa berwibawa dan kuat firman Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa itu memang kebenaran, dan menegaskan ini adalah suara Roh Kudus. Tidak ada orang biasa yang bisa mengucapkan kata-kata ini. Mendengar suara Tuhan, mereka menerima Tuhan Yang Maha Kuasa, diangkat ke hadapan tahta Tuhan, dan menghadiri perjamuan kawin anak domba. Umat pilihan Tuhan makan dan minum firman Tuhan tiap hari, yang makin mencerahkan hati mereka. Tak hanya menikmati kehadiran Tuhan, mereka pun mendapatkan pencerahan dari firman-Nya. Belajar banyak kebenaran dan memahami banyak hal. Mereka juga mempelajari begitu banyak misteri Alkitab, yang sangat menyenangkan. Mereka dipenuhi iman dan kasih-Nya kepada Tuhan makin dalam. Orang pilihan Tuhan tak takut menghadapi penindasan, penangkapan, dan persekusi PKT. Mereka meninggalkan keluarga, berkewajiban membagikan Injil sebagai kesaksian untuk Tuhan. Mereka mengalami penangkapan dan penganiayaan oleh PKT, tetapi terus mengikuti Tuhan dan bersaksi tentang-Nya dengan berani tanpa gentar. Mereka belum dikalahkan dan pastinya belum musnah. Mereka telah memberikan kesaksian yang luar biasa bagi Tuhan. Kini, Injil Kerajaan Tuhan Yang Maha Kuasa telah menyebar ke seluruh dunia. Dan gereja Tuhan Yang Maha Kuasa telah didirikan di banyak negara. Makin banyak orang telah mendengar suara Tuhan dan berpaling kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jumlah orang yang menyelidiki pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa secara daring terus bertambah. Ini sepenuhnya menggenapi nubuat Tuhan Yesus. Karena sama seperti kilat datang dari timur dan bersinar ke barat, demikianlah kedatangan Anak Manusia kelak. Sama seperti firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Di seluruh alam semesta, aku sedang melakukan pekerjaanku, dan di timur, guru menggelegar tanpa henti, mengguncangkan semua bangsa dan denominasi. Suarakulah yang membawa semua manusia ke masa kini. Aku akan membuat semua manusia ditaklukkan oleh suaraku, masuk ke dalam aliran ini, dan tunduk di hadapanku, sebab sudah sejak lama aku mengambil kembali kemuliaanku dari seluruh bumi dan menyatakannya sekali lagi di timur. Siapa yang tak rindu melihat kemuliaanku? Siapa yang tak harap-harap cemas menantikan kedatanganku kembali? Siapa yang tidak haus akan penampakanku kembali? Siapa yang tidak mendambakan keindahanku? Siapa yang tak mau datang kepada terang? Siapa yang tak mau melihat kekayaan Kanaan? Siapa yang tak merindukan kedatangan kembali Sang Penebus? Siapa yang tak memuja Dia yang besar kuasanya? Suaraku akan menyebar ke seluruh bumi. Aku akan berhadapan dengan umat pilihanku dan menyampaikan lebih banyak firman kepada mereka. Seperti guru hebat yang mengguncangkan gunung-gunung dan sungai-sungai, aku mengucapkan firmanku kepada seluruh alam semesta dan umat manusia. Oleh karena itulah, firman yang keluar dari mulutku telah menjadi harta umat manusia, dan semua manusia menghargai firmanku. Kilat memancar dari timur terus sampai ke barat. Firmanku begitu berharga, sampai-sampai manusia enggan melepaskannya, dan pada saat yang sama, mendapati bahwa firman itu tak terselami, tetapi semakin bersuka di dalamnya. Semua manusia senang dan bergembira, merayakan kedatanganku, seolah-olah seorang bayi baru saja dilahirkan. Dengan suaraku, aku akan membawa semua manusia ke hadapanku. Sejak saat itu, aku resmi masuk ke dalam ras manusia, supaya mereka datang menyembahku. Dengan kemuliaan yang aku pancarkan dan firman dalam mulutku, aku akan menjadikannya sedemikian rupa, sehingga semua manusia datang ke hadapanku, dan melihat kilat yang menyambar dari timur, dan melihat bahwa aku juga telah turun ke Bukit Zaitun di timur. Mereka akan melihat bahwa aku sudah lama ada di bumi, bukan lagi sebagai anak orang Yahudi, tetapi sebagai kilat dari timur. Karena aku telah lama bangkit, dan telah beranjak dari tengah-tengah umat manusia, lalu menampakkan diri lagi dengan kemuliaan di antara manusia. Akulah Dia yang disembah berabad-abad lamanya sebelum saat ini,
dan aku juga adalah bayi yang ditelantarkan oleh orang Israel berabad-abad sebelum saat ini. Selain itu, akulah Tuhan yang Maha Kuasa dan penuh kemuliaan pada zaman sekarang ini. Biarlah semua manusia datang ke hadapan tahtaku dan melihat wajah kemuliaanku, mendengar suaraku, dan memandang perbuatan-perbuatanku. Inilah keseluruhan kehendakku. Inilah akhir dan puncak rencanaku, serta tujuan pengelolaanku. Membuat semua bangsa menyembahku, setiap lidah mengakuiku, semua manusia mempercayaiku, dan semua suku bangsa tunduk kepadaku. Ucapan Tuhan yang Maha Kuasa seperti terang yang agung, sudah menyebar dari timur ke barat. Umat pilihan Tuhan dari setiap negara memberitakan Injil menjadi saksinya dan bersukacita memujinya karena telah mengalahkan iblis dan mendapatkan kemuliaan. Juru selamat muncul dan mulai bekerja sebelum bencana, dan dia telah membuat sekelompok pemenang. Injil kerajaannya telah menyebar ke setiap bangsa, dan bencana mengikutinya. Bisa kita lihat pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan sudah sukses. Dan setelah itu, Tuhan gunakan berbagai bencana untuk menghakimi dan menghajar dunia ini. Bencana-bencana ini membantu memperluas Injil kerajaan untuk menyelamatkan lebih banyak orang dari dosa dan kekuatan iblis. Aspek lainnya adalah Tuhan menggunakan bencana untuk menghajar dan mengakhiri zaman yang gelap dan jahat ini, guna melenyapkan kekuatan jahat yang melawan Tuhan. Inilah yang akan dihasilkan pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan begitu banyak kebenaran, melakukan pekerjaan besar, dan mengguncang dunia. Namun banyak orang di dunia keagamaan masih disesatkan naga merah yang sangat besar dan masih terikat kekuatan antikristus dalam agama. Mereka berpegang pada gagasan bahwa Tuhan harus turun di atas awan dalam bentuk roh, bahwa dia tidak mungkin datang kembali sebagai anak manusia. Itulah mengapa mereka yakin yang tidak muncul di atas awan itu palsu. Kesaksiannya menyatakan dia adalah anak manusia itu palsu, itu hanya iman terhadap manusia. Mereka tak hanya gagal menyelidiki firman Roh Kudus kepada gereja-gereja atau mencari dan mendengarkan suara Tuhan. Mereka juga mengikuti antikristus dalam agama tanpa henti mengutuk penampakan dan pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu sebabnya mereka masih belum menyambut Tuhan. Justru jatuh ke dalam bencana, meratap dan ketakutan, serta tak tahu akan hidup atau mati. Banyak orang bertanya, Tuhan Yesus muncul dalam wujud roh selama 40 hari setelah kebangkitannya. Jadi dia harus kembali dalam bentuk roh. Mengapa Tuhan yang Maha Kuasa tak muncul sebagai roh, tetapi anak manusia yang berinkarnasi? Banyak orang mengajukan pertanyaan ini. Dan banyak yang tidak mau menerima Tuhan yang Maha Kuasa karena dia datang dalam daging, bukan roh. Sungguh disayangkan. Mereka kehilangan satu-satunya kesempatan untuk penyelamatan yang akan mereka sesali selamanya. Selanjutnya, aku akan berbagi sedikit persekutuan untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa Tuhan muncul dalam daging, bukan roh, pada akhir zaman. Pertama, tentang bagaimana Tuhan muncul dan bekerja pada akhir zaman. Kita bisa pastikan bahwa Tuhan Yesus datang kembali ke dunia dalam daging sebagai anak manusia pada akhir zaman untuk melakukan pekerjaannya. Ini didasarkan pada nubuat dari Tuhan Yesus sendiri, bukan sesuatu yang ditentukan manusia. Tentang Tuhan datang kembali dalam roh atau bentuk inkarnasi dalam daging, telah ditentukan sejak lama oleh Tuhan. Dan manusia tidak punya pilihan dalam hal ini. Sebagai manusia, kita harus tunduk, bukan mengikuti gagasan dan imajinasi kita. Sebenarnya, meskipun penampilan Tuhan yang telah ditentukan tidak sesuai dengan gagasan manusia, tapi itulah yang terbaik, serta paling berarti dan bermanfaat bagi penyelamatan kita. Itu tidak mungkin salah. Kita tidak bisa melihatnya berdasarkan yang kita bayangkan. Kita harus menjadi gadis bijaksana, bukan gadis bodoh. Itulah cara menyambut penampakan Tuhan. Orang mungkin bersikeras mengikuti batasan mereka, menolak menerima apapun selain Tuhan yang turun di atas awan,
menyangkal anak manusia yang berinkarnasi. Apa konsekuensi dari sikap ini? Mereka pasti akan jatuh ke dalam bencana dan dihukum serta hancur. Jika kita gadis bijaksana, harus melakukan yang Tuhan minta, mencari dan mendengarkan suaranya untuk menyambutnya. Dengan sukacita menerima dan tunduk kepadanya, apapun bentuk yang dia ambil, tidak mencoba memilih sendiri. Jika tidak, kita akan menjadi gadis bodoh, jatuh ke dalam bencana, meratap dan ketakutan. Apa yang terjadi pada akhir zaman? Apa Tuhan datang kembali dalam bentuk roh atau anak manusia? Pertama, mari bicarakan. Apa lebih mudah berinteraksi dengan roh Tuhan atau anak manusia? Apa lebih mudah baginya berbicara melalui roh atau daging? Banyak orang akan menjawab, lebih mudah jika anak manusia untuk kedua pertanyaan. Itu benar. Itu sebabnya Tuhan menjadi daging saat Dia muncul dan bekerja di zaman kasih karunia. Tuhan Yesus adalah anak manusia. Dia hidup di antara umat manusia, makan, minum, dan tinggal bersama kita. Banyak orang mengikuti Tuhan, bersekutu, berbicara, dan berinteraksi dengannya. Sungguh bebas dan mudah. Tanpa batasan atau limitasi apapun, mereka semua menyaksikan keindahan Tuhan Yesus. Disirami, dibekali, dan didukung oleh Tuhan, orang-orang bisa mempelajari banyak kebenaran. Setelah Tuhan mengungkapkan banyak kebenaran, Dia dipaku di kayu salib, menjadi korban penghapus dosa umat manusia. Siapapun bisa diampuni dosanya hanya dengan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, bertobat kepadanya. Lalu mereka bisa bersukacita karena dosa mereka diampuni dan kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan. Setelah Tuhan disalibkan, dibangkitkan, lalu naik ke surga, makin banyak orang mulai membagikan Injilnya. Bersaksi Yesus Kristus sebagai juru selamat penampakan Tuhan. Injil Tuhan Yesus telah lama menyebar ke seluruh dunia. Itu membuktikan Tuhan menjadi daging sebagai anak manusia untuk menebus dan menyelamatkan manusia adalah yang paling efektif. Roh Tuhan tak bisa dilihat atau disentuh, tak bisa berinteraksi dengannya dengan cara itu. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan roh Tuhan. Saat roh Tuhan bicara, semua gemetar. Bagaimana bisa berkomunikasi? Selain itu, tidak mungkin roh Tuhan bisa disalibkan. Bagaimana mungkin sesuatu yang tak bisa dilihat atau disentuh orang bisa disalibkan? Ini menunjukkan yang terbaik adalah Tuhan bekerja sebagai anak manusia. Tuhan dimuliakan saat Tuhan Yesus menebus umat manusia. Ini jelas dilihat semua orang. Kita bisa yakin dari fakta pekerjaan Tuhan Yesus. Dalam pekerjaan Tuhan menyelamatkan umat manusia, entah itu pekerjaan penebusannya atau pekerjaan penghakimannya, berinkarnasi sebagai anak manusia adalah yang paling sesuai. Itu membuahkan hasil terbaik. Juga Tuhan yang berinkarnasi sebagai anak manusia pada akhir zaman sepenuhnya menggenapi nubuat Tuhan Yesus. Kedatangan anak manusia datang. Dan anak manusia saat hari kedatangannya tiba. Mereka yang mengenal Alkitab bisa melihat bahwa firman Tuhan telah digenapi. Jadi, kenapa banyak orang berpegang pada gagasan tentang anak manusia yang muncul dan bekerja? Mengapa banyak orang masih bersikeras Tuhan akan turun di atas awan dalam bentuk roh? Ini benar-benar bodoh dan bebal. Tuhan muncul dan bekerja sebagai anak manusia rendah hati dan tersembunyi. Bukan hanya karena ini paling efektif, tapi agar kita melihat watak Tuhan serta betapa indah kerendahan hati dan ketersembunyiannya. Tuhan menjumpai umat manusia sebagai anak manusia, bertatap muka dengan kita, makan, minum, dan tinggal bersama kita. Mengungkapkan kebenaran untuk menyirami, menggembala, dan menyelamatkan kita. Inilah kasih Tuhan yang agung. Mengapa orang tidak bisa melihat ini? Seperti firman Tuhan yang Maha Kuasa. Cara Tuhan menyelamatkan manusia tidaklah dilakukan secara langsung dengan menggunakan metode roh dan identitas roh. Karena rohnya tidak dapat disentuh ataupun dilihat manusia, serta tidak dapat didekati oleh manusia.
Jika dia mencoba menyelamatkan manusia secara langsung dengan menggunakan perspektif roh, manusia tidak akan mampu menerima keselamatannya. Dan jika bukan karena Tuhan mengenakan bentuk luar manusia ciptaan, manusia tidak akan mungkin menerima keselamatan ini. Karena manusia sama sekali tidak dapat mendekatinya, sama seperti tak seorang pun mampu mendekati awan Yahweh. Hanya dengan menjadi seorang manusia ciptaan, yakni memasukkan firman-Nya ke dalam daging, dia akan menjadi manusia, dapat secara pribadi mengerjakan firman-Nya dalam diri semua orang yang mengikutinya. Hanya dengan demikian, manusia dapat mendengar sendiri firman-Nya, melihat firman-Nya, menerima firman-Nya, dan kemudian melalui hal ini sepenuhnya diselamatkan. Jika Tuhan tidak menjadi daging, tidak ada manusia daging yang akan menerima keselamatan yang demikian agung. Tidak akan ada seorang pun yang akan diselamatkan. Jika roh Tuhan bekerja secara langsung di antara manusia, manusia akan diremukan dan ditawan sepenuhnya oleh iblis, karena manusia tidak mampu untuk berhubungan dengan Tuhan. Hanya jika Tuhan menjadi manusia, dia dapat hidup berdampingan dengan manusia, mengalami penderitaan dunia, dan hidup dalam daging yang normal. Hanya dengan cara inilah, dia dapat menyediakan bagi manusia jalan praktis yang mereka butuhkan sebagai makhluk ciptaan. Manusia menerima keselamatan penuh dari Tuhan, karena Tuhan yang berinkarnasi bukan langsung menerimanya melalui doa-doa yang mereka naikkan ke surga. Karena manusia itu adalah darah dan daging, mereka tidak mampu melihat roh Tuhan, apalagi mendekatinya. Manusia hanya dapat berhubungan dengan Tuhan yang berinkarnasi dalam daging. Hanya melalui Dia, manusia dapat memahami seluruh jalan dan kebenaran, serta menerima keselamatan penuh. Pekerjaan paling bernilai bagi manusia yang rusak adalah pekerjaan yang menyediakan kata-kata yang akurat, tujuan yang jelas untuk dikejar, dan yang bisa dilihat serta disentuh. Hanya pekerjaan yang realistis dan bimbingan di saat yang tepatlah yang cocok dengan selera manusia. Dan hanya pekerjaan yang nyata yang dapat menyelamatkan manusia dari wataknya yang rusak dan bejat. Hal ini hanya dapat diraih oleh Tuhan yang berinkarnasi. Hanya Tuhan yang berinkarnasilah yang dapat menyelamatkan manusia dari wataknya yang dahulu rusak dan bejat. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sangat jelas. Dengan menjadi daging untuk penghakimannya pada akhir zaman, Tuhan bisa menyelamatkan umat manusia, serta membawa kita ke tempat tujuan yang indah. Kita secara pribadi telah menyaksikan Tuhan yang Maha Kuasa hidup bersama kita. Selalu ada untuk mempersekutukan kebenaran dan menyelesaikan masalah nyata. Dia mengamati kerusakan manusia, menulis firman-Nya dan memberi kita kebenaran. Kita sungguh menikmati firman Tuhan dan roh kita bebas. Saat Tuhan mempersekutukan kebenaran, kita bisa mengajukan pertanyaan, dan Dia dengan sabar menjawab. Tuhan yang Maha Kuasa hidup di antara kita, berbicara dan bersekutu dengan kita. Setiap kata, setiap gerakan, dan bahkan setiap pikiran kita, semuanya sangat jelas baginya, tepat di depan matanya. Dia bisa mengungkapkan kebenaran kapanpun atau dimanapun menyingkap watak iblis, gagasan dan imajinasi kita tentang Dia, mengoreksi kesalahan iman kita dan sudut pandang pengajaran keliru kita. Seperti inilah cara Tuhan dalam daging menyirami dan menggembalakan kita, mengajar dan mendukung kita dengan bertatap muka. Ini pengalaman yang luar biasa dan menghangatkan hati kita. Tuhan sangat indah dan mudah didekati. Kita melihat aspek indah Tuhan yang tidak terhitung dan mengasihi Dia dari lubuk hati kita. Kristus mengungkapkan banyak kebenaran dan melakukan pekerjaan yang besar. Tapi Dia sangat rendah hati dan tersembunyi, tak pernah pamer atau membanggakan dirinya sebagai Tuhan. Dia sangat santai dan hangat dalam interaksinya, tak pernah memaksa siapapun mendengarkan Dia. Kristus tidak punya sedikit pun kecongkakan atau keangkuhan. Perkataan Kristus bisa dipercaya, bebas dari kebohongan, kepalsuan, dan tipu daya.
Dia memperlakukan kita seperti keluarga, berbicara tulus, mengobrol dengan kita. Ini sangat menghangatkan hati. Kita bisa melihat tidak ada kerusakan dalam kemanusiaan Kristus. Dia punya kemanusiaan yang normal, kemanusiaan yang baik dan kudus. Kristus bisa mengungkapkan kebenaran dimanapun, kapanpun, untuk memelihara, mendukung, dan membimbing kita. Kita makin yakin, Kristus tidak hanya punya kemanusiaan yang normal, tapi esensi ilahi. Dia benar-benar penampakan Tuhan. Tuhan yang nyata dalam daging. Dengan mengikuti Kristus sampai sekarang, kita tahu Kristus adalah kebenaran, jalan, dan hidup. Selain Kristus, tidak ada siapapun yang bisa mengungkapkan kebenaran dan menyelamatkan umat manusia. Dalam wujud inkarnasi Tuhan, kita melihat banyak dari apa yang dimiliki Tuhan dan siapa Tuhan itu. Kita melihat esensi ilahi Kristus, dan kita melihat bahwa watak Tuhan itu kudus dan benar. Bahwa betapa rendah hati dan tersembunyinya Tuhan, dan Dia sangat baik dan indah. Ini mendekatkan kita dengan Tuhan, tunduk kepadanya, dan mengasihinya. Pekerjaan Tuhan dalam daging untuk menyelamatkan umat manusia sangat bermakna. Bukan hanya menutup jurang antara Tuhan dan manusia, tetapi memungkinkan kita mendapatkan pemahaman nyata tentang Tuhan. Lewat pekerjaan nyata Tuhan, kita secara bertahap memahami kebenaran dan memasuki kenyataan. Mentahirkan diri dari banyak watak rusak seperti kecongkakan dan tipu daya. Kita hidup dalam keserupaan dengan manusia sejati dan mendapatkan kasih karunia penyelamatan Tuhan. Melalui pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman, kita begitu merasakan betapa praktis dan tulus pekerjaan Tuhan dalam daging. Jika Tuhan tidak berinkarnasi, kita tak akan mendapatkan penyiraman dan makanan yang nyata dari Tuhan. Apalagi memahami kebenaran, membuang dosa, dan diselamatkan sepenuhnya oleh Tuhan. Itu hanya bisa dicapai oleh Tuhan yang melakukan pekerjaan penghakimannya dalam daging. Sekarang semua orang seharusnya melihat dengan jelas. Tuhan menjadi daging pada akhir zaman dan melakukan pekerjaan penghakimannya, sepenuhnya demi mentahirkan dan menyelamatkan umat manusia. Jika Tuhan muncul dan bekerja dalam roh, kita yang rusak tak akan bisa memahami dan mendapatkan kebenaran. Juga tak akan bisa membuang kerusakan kita dan diselamatkan Tuhan. Tak ada keraguan sedikit pun. Namun, banyak orang di dunia keagamaan melihat Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan banyak kebenaran dan mengakui firman-Nya punya otoritas dan kuasa. Tapi, karena Dia adalah anak manusia dengan penampakan biasa dan normal, mereka menghakimi dan mengutuknya dengan mengatakan Dia manusia, bukan Tuhan. Mereka bahkan terus menentang, mengutuk dan menghujat penampakan dan pekerjaannya. Kita teringat 2000 tahun yang lalu, saat Tuhan Yesus datang untuk bekerja. Karena Tuhan Yesus punya penampakan normal, orang Farisi memperlakukan Dia seakan Dia orang biasa dengan menghakimi, berkata, "Bukankah ini orang Nazaret itu? Bukankah ini anak tukang kayu itu?" Sebanyak apapun kebenaran yang Dia ungkapkan, mukjizat yang Dia lakukan, orang Farisi tak mencari dan tak mau menerimanya. Mereka malah menghakimi dan mengutuk Tuhan Yesus, berkata Dia mengusir iblis dengan bantuan pangeran iblis, dan akhirnya memaku Dia di kayu salib, melakukan dosa paling keji. Mereka dikutuk dan dihukum oleh Tuhan. Tuhan kini telah muncul dan bekerja sebagai anak manusia 2 kali. Jadi mengapa orang-orang tidak mengenali Dia? Justru menentang, mengutuk, dan menolak Kristus. Di mana mereka salah arah? Karena mereka hanya melihat dari luar bahwa Kristus terlihat seperti orang biasa. Mereka tak menyelidiki dan tak mengenali kebenaran yang Kristus ungkapkan. Mereka tak melihat esensi ilahi Kristus. Justru melawan dan mengutuk Kristus karena gagasan manusiawi. Jadi mereka dihukum dan dikutuk untuk ini. Alkitab berkata, "Barang siapa percaya kepada anak punya hidup yang kekal, dan siapa tak percaya kepada anak tak akan melihat hidup, tapi murka Tuhan tetap atasnya." Siapapun yang mengutuk dan menentang anak manusia yang mengungkapkan kebenaran, melakukan dosa, menghujat Roh Kudus,
dan tidak bisa diampuni di dunia atau di akhirat. Gadis bijaksana harus belajar mencari kebenaran dan mendengarkan suara Tuhan. Kedatangan Tuhan kembali pada akhir zaman adalah sebagai anak manusia. Mereka yang menerima Dia adalah yang mengasihi kebenaran. Mereka yang menolak dan mengutuk anak manusia membenci kebenaran. Tuhan menyingkap orang apa adanya melalui penampakan dan pekerjaan anak manusia. Ini hikmat Tuhan, dan itu menunjukkan kemahakuasaannya. Sebagai penutup, mari kita lihat beberapa kutipan firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, Kali ini Tuhan datang untuk melakukan pekerjaan bukan dalam tubuh rohani, tetapi dalam tubuh yang sangat biasa. Selain itu, tubuh ini bukan hanya tubuh inkarnasi Tuhan yang kedua, tetapi ini juga tubuh yang melaluinya Tuhan datang kembali menjadi daging. Ini adalah tubuh daging yang sangat biasa. Engkau tidak dapat melihat apapun yang membuatnya berbeda dari orang lain, tetapi engkau dapat memperoleh kebenaran darinya yang belum pernah kau dengar sebelumnya. Daging yang tak berarti ini merupakan perwujudan seluruh firman kebenaran dari Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan pada akhir zaman dan mengungkapkan seluruh watak Tuhan untuk dipahami manusia. Tidakkah engkau sangat rindu melihat Tuhan yang di surga? Tidakkah engkau sangat rindu memahami Tuhan yang di surga? Tidakkah engkau sangat rindu untuk melihat tempat tujuan manusia? Dia akan memberitahukan kepadamu semua rahasia ini. Rahasia yang tak mampu diungkapkan siapapun kepadamu, dan Dia juga akan memberitahukan kepadamu kebenaran-kebenaran yang tidak kau pahami. Dia adalah pintu gerbangmu untuk masuk ke dalam kerajaan dan pemandumu untuk memasuki zaman yang baru. Daging yang biasa itu menyimpan banyak misteri yang tak terselami. Perbuatan-perbuatannya mungkin tidak dapat kau pahami, tetapi seluruh tujuan pekerjaan yang dia lakukan sudah cukup untuk membuatmu melihat bahwa dia bukanlah sekadar daging biasa sebagaimana yang diyakini manusia. Karena dia merepresentasikan kehendak Tuhan dan pemeliharaan yang ditunjukkan Tuhan kepada umat manusia pada akhir zaman. Meskipun engkau tidak dapat mendengar firman-Nya yang tampak mengguncangkan langit dan bumi, meskipun engkau tidak dapat melihat matanya yang bagaikan nyala api, dan meskipun engkau tidak dapat menerima pendisiplinan gada besinya, tetapi engkau dapat mendengar dari firman-Nya bahwa Tuhan murka dan mengetahui bahwa Tuhan sedang memperlihatkan belas kasihan-Nya kepada umat manusia. Engkau dapat melihat watak benar Tuhan dan hikmat-Nya, dan terlebih lagi menyadari perhatian Tuhan bagi seluruh umat manusia. Pekerjaan Tuhan pada akhir zaman bertujuan untuk memungkinkan manusia melihat Tuhan yang di surga, hidup di antara manusia di bumi, dan memampukan manusia untuk mengenal, menaati, menghormati, dan mengasihi Tuhan. Inilah sebabnya Dia telah datang kembali menjadi daging untuk kedua kalinya. Meskipun yang manusia lihat sekarang adalah Tuhan yang sama seperti manusia, Tuhan yang memiliki satu hidung dan sepasang mata, dan Tuhan yang berpenampilan biasa, pada akhirnya Tuhan akan memperlihatkan kepada engkau semua bahwa seandainya manusia ini tidak ada, langit dan bumi akan mengalami perubahan yang luar biasa.
Seandainya manusia ini tidak ada, langit akan menjadi redup, bumi akan jatuh ke dalam kekacauan, dan seluruh umat manusia akan hidup di tengah bencana kelaparan dan wabah. Dia akan menunjukkan kepada engkau semua bahwa seandainya Tuhan yang berinkarnasi tidak datang untuk menyelamatkanmu pada akhir zaman, maka Tuhan akan sudah sejak lama memusnahkan seluruh umat manusia di neraka. Seandainya daging ini tidak ada, engkau semua akan selamanya menjadi pendosa besar, dan engkau akan menjadi mayat selamanya. Engkau semua harus tahu bahwa seandainya daging ini tidak ada, seluruh umat manusia akan menghadapi bencana yang tak terelakkan dan merasa mustahil untuk melepaskan diri dari hukuman yang lebih berat yang Tuhan timpakan kepada umat manusia pada akhir zaman. Seandainya daging yang biasa ini tidak dilahirkan, engkau semua akan berada dalam sebuah keadaan di mana engkau semua memohon kehidupan tanpa bisa hidup dan berdoa untuk kematian tanpa bisa mati. Seandainya daging ini tidak ada, engkau semua tidak akan bisa mendapatkan kebenaran dan tidak bisa datang ke hadapan tahta Tuhan sekarang ini, melainkan engkau akan dihukum Tuhan karena dosa-dosamu yang menyedihkan. Tahukah engkau bahwa kalau bukan karena kedatangan kembali Tuhan menjadi daging, tak seorang pun akan memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Dan kalau bukan karena kedatangan daging ini, Tuhan pasti sudah sejak lama mengakhiri zaman lama. Oleh karena itu, apakah engkau semua masih dapat menolak inkarnasi Tuhan yang kedua ini? Karena engkau semua bisa mendapatkan begitu banyak manfaat dari orang biasa ini, mengapa engkau semua tidak dengan senang hati menerima Dia? Seluruh pekerjaan Tuhan pada akhir zaman dilakukan melalui manusia biasa ini. Dia akan mengaruniakan segalanya kepadamu, dan bahkan Dia akan dapat memutuskan apapun yang berkaitan denganmu. Bisakah seorang manusia seperti ini menjadi apa yang kau yakini sebagaimana adanya Dia? Seorang manusia yang begitu sederhana sampai-sampai tak layak disebutkan? Tidakkah kebenarannya cukup untuk meyakinkanmu sepenuhnya? Tidakkah kesaksian tentang perbuatan-perbuatannya cukup untuk meyakinkanmu sepenuhnya? Atau bukankah jalan yang Dia berikan kepadamu layak untuk kau tempuh? Akhirnya, apa gerangan yang menyebabkan engkau semua membenci dan membuangnya, serta menjauh darinya? Manusia inilah yang mengungkapkan kebenaran. Manusia inilah yang membekali kebenaran, dan manusia inilah yang memberimu jalan untuk kau tempuh. Mungkinkah engkau masih tidak dapat menemukan jejak-jejak pekerjaan Tuhan di dalam kebenaran-kebenaran ini? Tanpa pekerjaan Yesus, umat manusia tidak mungkin turun dari kayu salib, tetapi tanpa inkarnasi yang sekarang ini, orang-orang yang sudah turun dari kayu salib tidak akan pernah bisa mendapatkan perkenanan Tuhan atau memasuki zaman yang baru. Tanpa kedatangan manusia biasa ini, engkau semua tidak akan punya kesempatan untuk melihat wajah Tuhan yang sebenarnya, ataupun akan memenuhi syarat, karena engkau semua adalah orang-orang yang seharusnya telah dimusnahkan sejak lama.
Berkat kedatangan inkarnasi Tuhan yang kedua ini, Tuhan telah mengampunimu dan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Bagaimanapun juga, perkataan yang harus kutinggalkan kepada engkau semua, pada akhirnya tetaplah ini. Manusia biasa ini, yang adalah Tuhan yang berinkarnasi, sangatlah penting bagimu. Inilah hal hebat yang Tuhan telah lakukan di antara manusia. Itu saja dari kami hari ini. Jika ingin mempelajari lebih banyak kebenaran atau punya pertanyaan, silahkan meninggalkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di lain waktu.